Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Setiawan akan mempresentasikan terkait dengan poster ilmiah saya yang berjudul Penerapan Teknologi Pertanian di Lingkungan Pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 tercatat sekitar 29.000 pesantren, dan pada tahun 2024 jumlah ini meningkat drastis hingga menjadi 41.000 pesantren dengan total jumlah santri yakni sekitar 4,9 juta santri. Dengan peningkatan jumlah santri ini tentu diikuti oleh peningkatan kebutuhan logistik dan operasional, termasuk salah satunya adalah pengolahan limbah dan ketahanan pangan di lingkungan pesantren. Saat ini sebagian besar pesantren masih melakukan pengolahan sampah secara manual, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Anwarul Huda. Sampah hanya diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir tanpa proses daur ulang terlebih dahulu. Padahal sampah organik memiliki potensi yang besar untuk diolah menjadi energi seperti biogas maupun pupuk cair organik yang dapat digunakan kembali untuk keperluan pertanian di pondok pesantren, bahkan bisa menjadi sumber ekonomi tambahan jika dipasarkan. Hal ini tentunya akan mengurangi biaya operasional di pondok pesantren. Adapun penerapan teknologi yang dapat diterapkan di pondok pesantren adalah, yang pertama adalah pengolahan sampah terpadu. Dalam satu hari, satu santri bisa menghasilkan lebih dari setengah kilo sampah yang terdiri dari sampah organik dan anorganik. Bila dikalikan dengan ratusan atau ribuan santri, maka jumlah ini sangatlah besar. Adapun solusi yang ditawarkan adalah anaerobik digester yang dapat dikonversi 1 ton sampah organik menjadi 8 hingga 10 meter kubik biogas per hari. Cukup untuk memasak bagi 20 santri. Kemudian penerapan konsep eko pesantren di Aceh juga terbukti berhasil menurunkan volume sampah hingga 70% melalui pemilahan sampah dan composting. Yang selanjutnya adalah fermentasi sampah organik dengan E4 dapat menghasilkan pupuk cair organik dengan kandungan NPK yang setara pupuk urea. Ini sangatlah berguna untuk menunjang pertanian di pondok pesantren nantinya. Yang selanjutnya adalah cold storage dan otomatisasi dapur. Masalah yang dihadapi di pondok pesantren adalah food loss, yaitu sekitar 30% hasil panen di kebun pesantren rusak karena tidak disimpan dengan suhu yang tepat. Selain itu, pengolahan makanan di dapur pesantren yang melayani lebih dari 500 santri masih bersifat manual dan sangatlah boros energi. Selain itu, di berbagai daerah di Indonesia, jika hasil panen mengalami panen raya, tentu hasil panen tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika tidak dikelola secara maksimal, maka akan berakibat ke para petani, sehingga pesantren bisa memanfaatkan panen raya sebagai momen untuk membeli produk pertanian di petani, sehingga petani dapat terbantu, kemudian pesantren bisa mendapatkan dengan harga yang lebih murah. Solusinya adalah pesantren bisa membeli produk di petani, kemudian menyimpannya di cold storage yang bersuhu 4 hingga 10 derajat Celcius, sehingga mampu menjaga kesegaran sayur dan buah hingga 2 minggu, sebagaimana dibuktikan dalam studi hortikultura. Yang selanjutnya adalah penggunaan pemasak nasi otomatis terbukti dapat meningkatkan efisiensi dapur di pondok pesantren hingga 40%. Hal ini mengurangi beban kerja dan konsumsi energi. Kemudian untuk menjawab kebutuhan pertanian yang efisien, kita bisa mengadopsi konsep pertanian presisi berbasis Internet of Things di pondok pesantren. Sebagaimana contoh di pondok pesantren Al-Ittifaq Bandung, telah diterapkan sensor IoT yang bisa memantau suhu dan kelembaban di lahan pertanian secara real time yang berhubung langsung ke smartphone. Hasilnya sangat signifikan. Tingkat gagal panen berkurang hingga 25% karena irigasi menjadi lebih tepat dan serangan hama bisa dideteksi lebih awal.
Ini sekaligus menjadi pemanfaatan langsung dari pupuk cair organik yang merupakan hasil olahan sampah di pondok pesantren, menjadikan sistem ini sebagai sirkular ekonomi di lingkungan pesantren. Dengan integrasi teknologi seperti pengolahan sampah terpadu, cold storage, otomatisasi dapur, dan pertanian presisi berbasis IoT, pesantren bukan hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan kemandirian pangan berbasis ekosistem berkelanjutan. Saya Andi Setiawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.